Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Nur Hayati, Standbook A251-20015. Di sini saya akan menjelaskan tentang balok kaca dan prisma. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh dari balok kaca dan prisma yaitu sendok dalam gelas yang berisi air, fatamorgana, pelangi, dan juga prisma. Nah, keempat contoh tersebut dipengaruhi namanya pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah pembengkokan gelombang cahaya ketika berpindah dari satu medium ke medium lainnya. Pembiasan tersebut disebabkan karena perbedaan massa jenis antara kedua zat tersebut. Pembiasan adalah perubahan arah gelombang yang lewat dari satu medium ke medium lainnya. Pembiasan cahaya terjadi ketika serangkaian gelombang melakukan perjalanan menuju media baru membentuk sudut, sehingga satu sisi mengalami perubahan dalam kecepatan sebelum yang lain, menyebabkan ia berpaling ke sisi yang lebih lambat dengan cara yang sama, seperti kendaraan yang bergerak akan cenderung berubah jika satu sisi diperlambat lebih dari yang lain. Refraksi dapat menyebabkan benda akan muncul berpindah tempat dan mungkin memperkuat suara yang jauh. Pembiasan memiliki banyak kegunaan dalam konteks cahaya seperti lensa dan prisma. Arah pembiasan cahaya. Arah pembiasan cahaya dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama mendekati garis normal. Cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal jika cahaya merambat dari medium optik kurang rapat ke medium optik lebih rapat. Contohnya, cahaya merambat dari udara ke dalam air. Yang kedua yaitu menjauhi garis normal. Cahaya dibiaskan menjauhi garis normal jika cahaya merambat dari medium optik lebih rapat ke medium optik kurang rapat. Contohnya, cahaya merambat dari dalam air ke udara atau dari kaca ke udara. Penyebab pembiasan. Penyebab pembiasan cahaya antara lain: 1. Frekuensi sinar bias tetap konstan. Kedua, karena refleksi parsial dan penyerapan cahaya pada antarmuka, intensitas sinar bias akan lebih kecil dari sinar datang. Yang ketiga, pada saat cahaya melewati batas antara dua media yang berbeda, terjadi penyimpangan cahaya yang mengakibatkan terjadinya pembiasan, sehingga terjadi perubahan panjang gelombang dan kecepatan cahaya. Dampak dari pembiasan yaitu: yang pertama, kelap-kelip bintang terjadi karena pembiasan cahaya. Yang kedua, bayangan dan bayangan adalah ilusi optik yang merupakan hasil pembiasan cahaya. Yang ketiga yaitu kolam renang selalu terlihat lebih dangkal dari yang sebenarnya karena cahaya yang datang dari dasar kolam membengkok ke permukaan akibat pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya pada pelan paralel atau balok kaca. Kaca pelan paralel atau balok kaca adalah keping kaca 3 dimensi yang dibatasi oleh sisi-sisi yang sejajar. Cahaya dari udara memasuki sisi pembias. Kaca pelan paralel akan dibiaskan mendekati garis normal. Demikian pula pada saat cahaya meninggalkan sisi pembias lainnya ke udara akan dibiaskan menjauhi garis normal. Pengamat dari sisi pembias yang berseberangan akan melihat sinar dari benda bergeser akibat pembiasan. Sinar bias akhir mengalami pergeseran sinar terhadap arah semula. Pembiasan cahaya pada prisma kaca. Prisma juga merupakan benda bening yang terbuat dari kaca. Kegunaannya antara lain untuk mengarahkan berkas sinar, mengubah dan membalik letak bayangan, serta menguraikan cahaya putih menjadi warna spektrum atau warna pelangi. Cahaya dari udara memasuki salah satu bidang pembias prisma, akan dibiaskan, dan pada saat meninggalkan bidang pembias lainnya ke udara juga dibiaskan. Pembiasan cahaya pada permukaan lengkung. Permukaan lengkung lebih dikenal sebagai lensa tebal. Dalam kehidupan sehari-hari dapat diambil contoh antara lain: yang pertama, akuarium berbentuk bola. Kedua, silinder kaca. Yang ketiga, tabung Erlenmeyer. Yang keempat, plastik berisi air di warung makan. Indeks bias. Setiap media di mana gelombang dapat bergerak memiliki indeks bias yang menunjukkan seberapa cepat mereka akan melakukan perjalanan.
Dalam kasus ringan, indeks bias dapat ditentukan dengan membagi kecepatan dalam ruang hampa dengan kecepatan dalam media tertentu. Indeks bias adalah rasio antara kecepatan medium, sehingga tidak diukur dalam satuan apapun. Indeks bias umumnya meningkat seiring dengan kepadatan medium. Indeks bias pada ruang vakum akan lebih besar dari semua bahan-bahan alami yang dikenal. Udara biasanya memiliki indeks bias sekitar 1,00029, tapi ini bervariasi tergantung suhu dan tekanan. Untuk air memiliki nilai sekitar 1,33 dan untuk kaca sekitar 1,50 sampai 1,75 tergantung pada jenis. Berlian memiliki indeks bias yang sangat tinggi dari 2,417 yang menghasilkan efek berkilau yang terkenal. Hukum Snellius. Hukum pembiasan pertama kali dinyatakan oleh Wilbert Snellius, seorang ahli fisika yang berkebangsaan Belanda. Snellius melakukan eksperimen dengan melewatkan seberkas sinar pada balok kaca. Dengan hasil percobaannya tersebut, Snellius mengemukakan hukum pembiasan yang berbunyi sebagai berikut. Sinar datang, garis normal dan garis bias terletak dalam satu bidang datar. Perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias pada dua medium yang berbeda merupakan bilangan tetap. Penerapan pembiasan cahaya. Pembiasan memiliki banyak aplikasi dalam bidang optik dan teknologi, tergantung pada jenis lensa sferis yang digunakan, cembung atau cekung. Refraksi melalui kaca memiliki banyak kegunaan. Yang pertama, lensa menggunakan refraksi untuk membentuk bayangan suatu objek untuk berbagai keperluan seperti pembesaran. Yang kedua, meneruskan cahaya putih melalui prisma kaca dapat membagi cahaya putih menjadi spektrum warna. Yang ketiga, yaitu di alam, pembiasanlah yang menyebabkan kita melihat fenomena lain seperti fata morgana dan juga kelap-kelip bintang yang disebabkan karena pembiasan cahaya di atmosfer. Penggunaan yang paling umum dalam pembiasan adalah pada lensa dan prisma. Sebuah lensa dirancang sehingga cahaya akan masuk difokuskan oleh pembiasan menuju satu titik, menghasilkan gambar yang diperbesar dari sebuah benda. Lensa dapat digunakan dalam teropong dan teleskop untuk mendapatkan gambar detail dari objek yang jauh, atau kaca pembesar dan mikroskop untuk melihat objek yang sangat kecil, seperti mikroorganisme yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Sebuah prisma dapat digunakan untuk membagi cahaya menjadi warna yang berbeda dalam banyak cara yang sama, seperti tetesan air membuat pelangi, tetapi memberikan citra yang lebih akurat yang dapat digunakan untuk menganalisis sumber cahaya secara rinci.